Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayuwansari dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan membahas tentang RPPH, LKPD, dan rubrik penilaian yang sudah saya buat. Kita mulai dari rencana pembelajaran harian yaitu RPPH. Saya membuat RPPH ini untuk kelompok usia 5-6 tahun yaitu kelas B. Kemudian temanya adalah alat transportasi. Kemudian subtema alat transportasi darat, lalu subtemanya adalah bus. Materi pembelajaran dalam RPPH ini adalah berdoa, hafalan hadis naik kendaraan, bernyanyi bus kota, berdiskusi tentang macam-macam kendaraan darat, mengetahui dari warna lampu lalu lintas dengan gambar, kemudian mencoba membuat proyek kendaraan bus mainan, bercakap-cakap tentang fungsi bus, lalu menghitung roda bus. Kemudian tujuan pembelajaran dalam RPPH kali ini yaitu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Anak memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif, memiliki perilaku mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinannya. Anak mampu menyelesaikan masalah secara kreatif, mengembangkan aspek kognitif anak, seni anak, dan motorik. Lalu masuk dalam kegiatan pembuka yaitu berdoa dipandu oleh guru dari rumah. Karena RPPH LKPD yang sudah saya buat, saya rancang itu diperuntukkan untuk pembelajaran online. Kemudian bernyanyi lagu bus kota, berdiskusi tentang macam-macam kendaraan darat dan fungsi bus. Lalu APE-nya dalam kegiatan ini adalah laptop ataupun HP. Sumber belajar video. Strategi pembelajaran yaitu demonstrasi, menyanyi dan bercerita. Kemudian penilaian dalam kegiatan yang pertama yaitu mempercayai adanya Tuhan yang termasuk nilai moral agama. Kemudian kegiatan yang kedua menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus anak, fisik motoriknya. Kemudian yang ketiga menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif menggunakan bahasa secara verbal dan nonverbal yaitu termasuk dalam aspek perkembangan bahasa. Kemudian masuk dalam kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ada mewarnai gambar rambu-rambu lalu lintas dan bus kota. Nah, dalam kegiatan yang pertama ini APE-nya adalah kertas dan pewarna. Kemudian sumber belajarnya yaitu LKA. Lalu strategi pembelajarannya pemberian tugas. Nah, dalam kegiatan inti yang pertama ini penilaiannya adalah menyajikan berbagai karya dalam bentuk gambar, bercerita, menyanyi, gerak tubuh dan lain-lain yang termasuk dalam aspek perkembangan bahasa. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menebalkan kalimat bus dengan gambar bus dan menghitung roda bus. Nah, dalam kegiatan ini APE-nya adalah media buku, pensil dan penghapus. Kemudian sumber belajar LKA masih sama. Strategi pembelajarannya pemberian tugas. Kemudian penilaiannya dalam kegiatan yang kedua adalah mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan bersikap kreatif yang termasuk dalam aspek perkembangan kognitif. Kemudian kegiatan inti yang terakhir adalah mencoba membuat proyek bus mainan dari bahan dasar kardus. APE dalam kegiatan ini lumayan banyak yaitu lem, spidol, tusuk sate, kardus tentunya, roda bus dan gunting. Kemudian sumber belajar yaitu alat dan bahan yang sudah ada. Kemudian strategi pembelajarannya itu pemberi tugas masih sama. Kemudian penilaiannya dalam kegiatan yang terakhir ini adalah menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media yang termasuk dalam perkembangan aspek seni. Kemudian dalam kegiatan penutupnya ada recalling kegiatan yang sudah dilakukan, mengulas kembali. Kemudian yang kedua menghafal hadis kendaraan dipandu oleh guru. Kemudian pesan dan kesan selama belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir adalah berdoa setelah belajar. Kemudian dalam kegiatan penutup ini strategi pembelajaran
yaitu tanya jawab. Yang pertama tadi recalling tanya jawab, menghafal hadis demonstrasi, pesan dan kesan bercakap-cakap, kemudian yang terakhir berdoa sesudah belajar demonstrasi. Kemudian penilaiannya yang pertama memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, yang termasuk dalam aspek perkembangan sosial emosional. Kemudian yang kedua mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, termasuk dalam aspek kognitif. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa, yang termasuk dalam aspek perkembangan moral agama. Lalu kita masuk dalam lembar kegiatan peserta didik LKPD. Kegiatannya masih sama dengan RPPH karena RPPH, LKPD, dan rubrik penilaian yang saya buat kali ini satu kesatuan, yaitu semuanya terhubung. Jadi RPPH yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah LKPD-nya. LKPD-nya masih sama, 3 kegiatan inti tadi. Kemudian dalam kegiatan pertama yaitu mewarnai. Nah, itu langsung ke indikatornya saja. Indikatornya adalah anak mampu mewarnai dengan rapi, anak dapat menggunakan anggota tubuh untuk menggenggam pensil dan mewarnai gambar, anak mampu membedakan makna dari warna lampu lalu lintas. Jadi anak diharapkan setelah kegiatan ini anak dapat mengerti arti makna dari rambu-rambu lalu lintas yang ada warna merah, kuning, hijau gitu. Merah itu artinya berhenti, lalu kuning artinya bersiap-siap, hijau artinya jalan. Kemudian anak dapat mengetahui jumlah roda bus. Nah, dalam kegiatan ini alat dan bahan sudah dijelaskan di RPPH. Kemudian prosedurnya adalah guru mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar. Untuk guru memberitahu anak bahwa hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan mengenal alat transportasi darat, yaitu bus, rambu-rambu lalu lintas. Kemudian guru menunjukkan lembar kerja yang bergambar untuk kemudian dijelaskan kepada anak. Lalu instruksikan kepada anak menyiapkan pewarna untuk mulai mewarnai. Nah, dalam kegiatan mewarnai ini kreativitas anak akan berkembang. Ia ingin mewarnai sesuatu sesuai dengan kreativitasnya. Jadi jika mewarnai langit tidak harus biru, tidak harus putih, tidak harus kalau malam hitam. Jadi semuanya sesuai dengan kreativitasan anak. Kemudian penilaiannya adalah metode penilaian dokumentasi, alat observasi adalah checklist, capaian perkembangan anak, kemudian catatan anekdot dan foto. Lalu analisis LKPD-nya adalah moral agama, fisik motorik, bahasa dan seni. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menebalkan kalimat, bus kota, dan menghitung roda bus. Nah, dalam kegiatan ini indikatornya adalah anak dapat meniru huruf dengan menebalkan titik-titik mengikuti kalimat bus. Anak dapat menggunakan anggota tubuhnya untuk menggenggam pensil dengan benar. Nah, jadi selama ini jika anak dalam pembelajaran masih banyak yang susah untuk menggenggam pensil dengan benar, itu seperti apa sih? Jadi dalam kegiatan kali ini cara menggenggam pensil dengan benar itu diasah kembali. Kemudian anak dapat menghitung roda bus dengan benar. Anak mampu memahami perintah yang ada pada LKA. Kemudian alat dan bahan sudah dijelaskan dalam RPPH. Kemudian prosedurnya adalah guru mengajak anak untuk berdoa sebelum kegiatan seperti biasa. Lalu guru memberitahu kepada anak bahwa hari ini kita akan belajar untuk menebalkan, yaitu menebalkan kalimat bus dan menghitung roda bus. Lalu guru menunjukkan lembar kerja dan menjelaskan gambar bus, tanya jawab mengenai kendaraan darat. Lalu instruksikan kepada anak untuk menyiapkan alat-alatnya untuk memulai kegiatan. Terakhir, menutup kegiatan dengan berdoa. Kemudian penilaiannya masih sama.
dokumentasi, checklist capaian perkembangan anak, catatan anekdot, dan foto. Kemudian analisis LKPD dalam kegiatan menebalkan dan menghitung ini adalah moral agama, kognitif tentunya, dan fisik motorik. Kemudian dalam kegiatan yang ketiga adalah mencoba membuat proyek bus mainan dari bahan dasar kardus. Nah, indikatornya adalah anak dapat membuat bus dari kardus sesuai dengan konsep yang telah diberikan. Anak dapat menggunakan anggota tubuhnya untuk menjemput alat-alat untuk membuat bus. Kemudian anak dapat membuat bentuk bus sesuai dengan kreativitasannya. Lalu yang terakhir, anak dapat menemukan ide-ide dan imajinasi baru dalam membuat bus. Kemudian alat dan bahan sudah ada dalam RPPH. Kemudian prosedurnya adalah memberitahu kepada anak bahwa hari ini kita akan belajar membuat bus mainan dari bahan dasar kardus. Kemudian instruksikan kepada anak untuk menyiapkan alat dan bahannya untuk dapat memulai kegiatannya. Kemudian selalu mendampingi anak walaupun pembelajaran online, mendampingi melalui HP ataupun laptop begitu. Lalu penilaiannya masih sama, dokumentasi, checklist, foto. Nah, kemudian analisis LKPD dalam kegiatan proyek kali ini, proyek membuat bus dari bahan kardus kali ini adalah moral agama, kemudian fisik motorik tentunya, kognitif juga, seni dan bahasa. Kemudian kita masuk dalam rubrik penilaian kemampuan mewarnai anak, yaitu kegiatan ini ya mencakup dalam aspek perkembangan bahasa, yaitu anak tidak kriterianya adalah yang pertama, anak tidak mau melakukan kegiatan. Deskripsinya, jika anak tidak mau melakukan kegiatan, skor BB. Kemudian keterangannya, anak tidak mau melakukan kegiatan. Nah, lalu yang kedua, anak sudah mau melakukan. Jadi jika biasanya anak itu tergantung mood. Jadi dalam kegiatan yang sudah diberikan begitu, jika anak situasi hatinya belum baik, belum mau belajar, kita sebagai guru, orang tua ataupun pendamping anak penting sekali untuk membuat mood anak itu menjadi baik terlebih dahulu, lalu baru setelah itu dapat memulai pembelajaran. Nah, jika tidak, banyak sekali anak-anak yang tidak mau melakukan kegiatan hari itu, sebabnya bangun kesiangan atau lain sebagainya. Dampaknya apa? Anak menjadi ketinggalan pembelajaran hari itu yang seharusnya ia dapatkan, karena stimulasi untuk anak usia dini itu sangat penting sekali. Jadi ketika pembelajaran harus sangat diperhatikan, tidak hanya mutu dari kegiatannya, yaitu kita harus memperhatikan juga kondisi anak. Ya, jika anak belum mood, kita buat anak menjadi mood dulu. Anak belum mau belajar, kita buat permainan dulu agar anak mau belajar gitu. Kemudian kegiatan yang kedua, penilaian kemampuan menebalkan. Anak tidak mampu melakukan kegiatan. Misalkan anak dalam kegiatan menebalkan dan menghitung roda, anak belum mampu, anak belum mampu menebalkan dengan baik gitu. Tidak apa-apa, kita bisa menuntun anak, mengarahkan anak agar anak dapat terbiasa untuk kegiatan menebalkan kali ini. Jadi jika ada kegiatan menebalkan di lain waktu, anak sudah dapat melakukannya. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu anak mampu melakukan kegiatan dengan baik, mampu melakukan proyek ini dengan baik. Anak belum mampu melakukan proyek ini dengan baik, anak sudah mampu melakukan kegiatan ini dengan baik. Nah, dalam kegiatan proyek ini sangat penting ya, karena kekreativitasan anak akan terbentuk. Kemudian
Kemudian juga perlu diperhatikannya penilaian guru. Jadi jika guru menilai itu tidak terpaku dalam hasil akhir, namun penilaian yang terbaik adalah penilaian di dalam proses anak mengerjakan kegiatan tersebut, bukan hasil akhirnya. Lalu kekreativitasan anak juga tidak dapat disalahkan, seperti tadi warna. Nah, jika sudah bermain warna, anak akan bermain pula dengan imajinasinya. Jadi apapun yang anak pilih untuk mewarnai benda yang ada di depannya, itu tidak ada yang salah. Nah, sekian pembahasan RPPH, LKPD, dan rubrik penilaian saya, Diah Awilansari. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.